sungguh mulia. Yang sungguh mulia. Baik, terima kasih Pastor Novasianus Sumbai yang sudah membawakan pujian yang sangat bermakna dan memberkati kita semua di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Seperti pujian yang kami sudah naikkan bersama-sama meninggikan nama-Mu Bapa di surga, bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib adalah bukti yang terbesar yang kami miliki dan yang kami imani, kami percayai sebagai fakta bahwa kasih Allah telah tercurah dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini, bersama dengan semua saudara-saudara kami yang sudah hadir di room Zoom pada pagi hari ini saat teduh ini, dan juga yang ada di live streaming yang mengikuti dari rumah. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami bisa bersama-sama memuliakan-Mu ya Bapa, bersyukur atas kemurahan hati Tuhan, kebaikan-Mu yang sudah kami alami. Terima kasih Bapa, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa, untuk membangun hubungan kami, dan bagaimana Tuhan menjadikan itu sebagai hubungan yang kuat dan yang permanen untuk kami nikmati selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Berterima kasih sekali. Ini hari yang kedua bagi saya untuk menyampaikan lagi firman Tuhan sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan. Topik kita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah how to build our relationship with God. How to build our relationship with God. Bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan membacakan terlebih dahulu teks yang mendasari tema pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Roma pasal 5 ayat 1. Saya akan membacakan secara lengkap sampai ayatnya yang ke 11 ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima
pendamaian itu. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam pemberitaan firman Tuhan kemarin di saat teduh pagi kita sudah belajar dari kebenaran dari kitab Roma tentang objek iman kita yang benar adalah Kristus yang telah mati disalibkan untuk mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Di dalam kebenaran itu kita berdiri, di dalam kebenaran itu kita memiliki posisi yang permanen di hadapan Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membicarakan bagaimana Allah membangun sebuah hubungan, relationship dan persekutuan yang intim antara dirinya sebagai Tuhan yang maha kuasa dengan kita, orang-orang kudusnya, ya. Tuhan yang maha kudus dengan kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi masih dari kitab Roma, dan saya akan membacakan dari teks firman Tuhan dari tadi sudah saya sampaikan, sudah saya bacakan tadi, dan saya akan mengajak kita untuk melihat di ayat 1, ya. Dikatakan, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, pertama-tama kita melihat di sini bahwa Tuhan menetapkan posisi kita secara rohani di hadapannya terlebih dahulu, ya. Bahwa kita mengakui fakta yang terpenting, fakta kebenaran tentang siapakah kita di hadapan Allah saat ini. Sebab itu, dikatakan tadi di ayat 1, sebab itu, sebab apa? Kita lihat konteksnya kalau kita naik sedikit, ya, kita lihat di ayat di pasal 4, dikatakan di ayatnya yang ke-23, ya. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sebab itu, sebab karena kita percaya, ya, sebab karena kita beriman kepada korban tubuh Yesus Kristus sebagai fakta pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Allah atas segala dosa kita. Sekali lagi Bapak Ibu, atas segala dosa kita, bukan sebagian dosa kita atau beberapa dosa kita. Yesus Kristus tidak menghapuskan dosa kita beberapa atau sebagian ketika Dia mati di atas kayu salib itu. Oleh tubuh Yesus Kristus kita dinyatakan telah dikuduskan, oleh darahnya kita telah disucikan sekali dan untuk selama-lamanya. Dan karena fakta bahwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah merupakan kebenaran yang membenarkan kita, pembenaran bagi kita di hadapan Allah, menjadi kebenaran kita. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Yesus Kristus, menjadi pengalaman kita karena iman. Puji Tuhan. Dan kita memperoleh itu karena kita percaya kepada fakta kebenaran tersebut. Bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita berjuang, bukan karena kita mati-matian, ya, saudara-saudara, melakukan apa yang bisa kita perbuat, tidak. Tapi karena Yesuslah yang mati berkorban, Dialah yang menyerahkan nyawanya, Dialah dengan tulus, ya, memikul salib itu, memikul salib kita dan segala dosa kita. Nah sekarang, mengertilah kita bahwa atas dasar pengampunan segala dosa tersebut, atas dasar penebusan akan segala dosa kita tersebut, atas dasar pengorbanan Kristus di atas kayu salib tersebut, maka posisi kita saat ini di hadapan Allah, kita menyadari, dikatakan tadi, kita adalah orang-orang benar. Sekali lagi, kita adalah orang-orang benar karena kita telah dibenarkan oleh Allah. Kita bukan orang-orang berdosa lagi.
Karena kalau kita masih tetap orang berdosa, padahal Allah sudah membenarkan kita, apa artinya dibenarkan? Arti dibenarkan adalah menjadi benar. Yang tadinya tidak benar, tapi sekarang dibenarkan. Hasilnya adalah jadi benar. Jadi kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah, bukan orang-orang berdosa. Tadinya kita betul bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi orang berdosa kan tidak layak masuk surga. Orang berdosa tidak layak untuk melayani Tuhan. Orang yang benarlah yang bisa melayani Tuhan yang maha benar. Karena itu kita dibenarkan. Ya, dan kita dibenarkan bukan karena kita membenarkan diri kita sendiri. Tapi karena Allah yang menyatakan, mendeklar kita benar. Kenapa kita benar? Karena kita percaya kepada kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada orang yang setiap kali kalau memberikan kesaksian, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, saya sanggup melakukan ini, saya sanggup melakukan itu. Oh ya? Saudara-saudara, itu kata-kata kelihatannya seperti rohani, tetapi sesungguhnya bisa tersembunyi di situ usaha pembenaran diri sendiri. Dan penonjolan diri sendiri itu berbahaya sekali, saudara-saudara. Karena itu adalah merupakan pekerjaan daging. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Kita harus memberitakan apa yang dikerjakan oleh Allah yang sempurna. Sekali lagi, setiap apa yang kita lakukan dengan diri kita sendiri, itu tanpa iman, itu adalah sesuatu yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah di ayat 1 tadi dikatakan, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam apa? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Saudara-saudara, dalam sejahtera Allah, bukan di dalam ketegangan dan dalam kekacauan kita hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Itu adalah ciri-ciri daripada persekutuan yang mengakui pekerjaan Kristus yang sudah selesai mengampuni segala dosa kita. Bahwa kita hidup di dalam damai sejahteranya. Kita hidup di dalam kebahagiaan, di dalam kebersamaan kita dengan Kristus Yesus, dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak, dan juga dengan Roh Kudus. Sebagai persatu persekutuan yang kekal, yang permanen, saudara-saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu kita sangat bersyukur mengetahui bahwa kebenaran Allah menyatakan kita telah diampuni. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dibersihkan, sudah ditebus dari segala dosa kita, saudara-saudara. Ada orang yang masih lebih suka mengatakan, oh Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Oh Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Saudara-saudara, apakah Tuhan belum mengampuni kita? Apakah belum cukup darahnya menebus segala dosa kita? Apakah dia harus mati lagi untuk mengampuni kita? Bagaimana caranya, saudara? Ini adalah soal pengakuan akan fakta pekerjaan Allah yang sudah selesai. Yesus berkata, sudah selesai. Kita mengakui apa yang dinyatakan oleh Allah, dan itu adalah kebenaran kita. Kita jadi benar di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saudara-saudara, kita berkumpul di dalam posisi kita sebagai orang-orang benarnya Allah, sebagai orang-orang kudusnya Allah, karena Dia sudah membenarkan kita. Dan kita tahu bahwa kebenaran itu tidak dicampurkan, tidak diintervensi atau tidak dicemari oleh perbuatan-perbuatan apapun dari pihak manusia. Tapi pure, murni daripada perbuatan Allah yang sempurna dan diterapkan di dalam hidup kita dan diberikan kepada kita, dan itu menjadi milik kita selama-lamanya. Ini yang terus kita sadari. Oh iya Tuhan, saya tidak punya urusan dengan dosa. Karena apa? Karena aku adalah orang yang benar. Karena aku sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan menjadi sebuah kesombongan, bukan menjadi sebuah arogansi, ya, bukan menjadi sebuah sikap penonjolan diri. Tidak, saudara. Ya, ini adalah kebenaran yang menjadikan kita menjadi rendah hati seperti Kristus merendahkan hatinya. Dia datang dari surga dan dia mengosongkan dirinya sebagai Allah dan mengambil rupa manusia dan mati sampai mati di atas kayu salib, saudara-saudaraku, untuk mengampuni segala dosa kita. Karena itu apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib yang sempurna itu, kita dengan rendah hati mengakuinya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa saya dan saya dijadikan jadi orang benar. Bukan karena saya membenarkan diri saya, tetapi Engkau yang membenarkan saya, membenarkan semua orang yang percaya kepadamu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat tadi di dalam Roma pasal 5 ini, di ayat 9 dan 10 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti, dan pasti. Bapak Ibu Saudara, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan, bukan belum dibenarkan, sudah dibenarkan. Kita pasti diselamatkan. Saudara-saudara, bukan kita mudah-mudahan diselamatkan, semoga diselamatkan, ya, saudara-saudara. Tapi ada kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya atas fakta relationship, hubungan kita dengan Allah sudah menjadi hubungan yang permanen. Persekutuan dalam sebuah kepastian, bukan suatu persekutuan di dalam fakta keraguan-raguan, ya, saudara-saudara. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, saudara-saudara, ya. Nah, ini adalah merupakan anugerah Allah. Ini adalah kasih karunia Allah yang dicurahkan, yang dilimpahkan kepada kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus, melalui iman kita kepada kebenaran firman-Nya. Kita pasti diselamatkan. Selamat dari mana? Kemana? Saudara-saudara, kita pasti diselamatkan dari segala dosa kita, dan kita diselamatkan dari neraka ke dalam surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak orang yang masih lebih suka mengakui mudah-mudahan selamat, semoga diterima di sisi Allah. Masih lebih banyak, begitu banyak orang yang masih mengaku mudah-mudahan. Mereka masih mengira bahwa mereka akan diterima oleh Tuhan di surga yang kekal karena usaha dan perbuatan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah menyatakan bahwa oleh karena darahnya kita telah dibenarkan, kita pasti diselamatkan. Saudara-saudaraku, anugerah janji Allah ini adalah sebuah kepastian. Maka berdasarkan kasih karunia Allah, berdasarkan relationship hubungan kita dengan Allah atas anugerahnya ini, saudara-saudara, firman Allah berjanji, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Banyak orang beragama Kristen masih takut bersaksi bahwa dia sudah pasti masuk surga. Dia selalu mengatakan semoga, mudah-mudahan. Ya kan, karena apa? Karena dia berpikir perbuatannya yang menjamin dia akan diselamatkan. Saudara-saudara, ini adalah suatu keprihatinan di dalam iman Kristen. Karena firman Allah Alkitab tidak mengatakan kita mudah-mudahan diselamatkan, tapi kita pasti diselamatkan. Tapi kenapa bisa pasti diselamatkan? Bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah punya prestasi, bukan karena kita sudah menjadi orang yang setia. Saudara-saudara, kesetiaan manusia itu tidak ada yang sempurna, dan karena itu tidak bisa diandalkan sebagai dasar untuk mengimani akan kepastian keselamatan kita. Tapi kesetiaan daripada Kristus sudah jelas bahwa itu adalah kesetiaan yang teruji terhadap segala pencobaan dan terhadap segala tantangan, terhadap segala derita, terhadap segala sengsara, dipikulnya di atas kayu salib, dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah genap, sudah selesai. Di atas fakta itulah kita selalu beriman dan merendahkan hati kita bahwa tidak ada kebaikan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, kepandaian kita yang membuat menjadi sesuatu berhasil memuliakan Tuhan. Tidak ada sama sekali. Paulus sudah mengatakan di Roma pasal 3, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Semua semata-mata karena kasih karunia Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita selalu menyadari bahwa kasih karunia Tuhan ini setiap detik, setiap saat dalam perjalanan hidup kita menuju surga yang kekal. Di dalam pelayanan kita itu adalah jalan damai sejahtera. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan katakan, perjalanan pelayanan kita, persekutuan kita adalah perjalanan damai sejahtera, bukan perjalanan kekacauan, ketegangan, ya, perselisihan, tidak. Saudara-saudaraku, karena itulah the power of God's love, bukan the power of hukum Taurat yang selalu keras menghukum orang-orang. Mata ganti mata,
gigi ganti gigi. Saudara-saudara, kita sekarang digerakkan oleh the power of damai sejahtera, the power of peace of God. Bukan the power of kedagingan yang cenderung melukai hati sesamanya. Bukan of the power of arogansi, bukan the power of penonjolan diri, tapi the power of damai sejahtera yang membangun hubungan relationship kita, yaitu di dalam hubungan yang benar. Karena kita sama posisinya, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Tidak ada satupun kita menjadi orang yang benar karena kita membenarkan diri kita sendiri. Tidak, semua posisi kita adalah orang yang telah dibenarkan. Tidak ada yang lebih satu daripada yang lain. Kita hanyalah hamba-hamba, doulos. Kita hanyalah merupakan doulos, kalau dalam diterjemahkan secara harfiah adalah budak atau orang yang harus setia penuh kepada tuannya, hamba. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, lalu bagaimana kita dengan menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup sehari-hari, saudara-saudaraku? Kalau kita sudah tahu posisi kita sebagai orang yang benar, maka dikatakan di ayat 2, oleh Yesus Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa dikatakan di situ, oleh karena kuasa Yesus Kristus kita sebagai orang-orang benar, di dalam menghadapi persoalan kehidupan kita di dunia ini, kita memperoleh jalan masuk melalui iman kita kepada kasih karunia Allah. Jalan masuk adalah akses. Dan hanya orang yang berkuasa, yang punya otoritas, yang bisa membuka akses. Amin. Bisa membuka akses jalan masuk kepada kasih karunia Allah yang memampukan kita, di mana kita orang-orang benarnya Tuhan dijanjikan, kita akan menerima kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidaklah melebihi kekuatan kita, karena Allah setia. Itu yang pertama. Bukan karena kita setia, karena Allah setia. Seringkali kita tidak setia, kita berjanji, kita ubah janji kita. Tapi kita tetap bisa hidup dalam damai sejahtera karena Allah tetap setia kepada kita, kepada firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang selalu membawa damai sejahtera kepada kita di dalam persekutuan kita. The power of love, the power of God's love. Itulah yang menaungi kita. Itulah yang memberikan penguatan kepada kita, jaminan kepada kita, bahwa kita bersekutu, harus kita ada jaminan bahwa damai sejahtera Allah ada di sini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Dan mari kita terus maju di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Dan di dalam mengasihi sesama saudara kita. Dan bahkan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena Engkau telah membenarkan kami, sehingga kami mengetahui bahwa kebenaran itu hanyalah milik-Mu, dan itu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu, dan kami bisa menghadapi berbagai persoalan hidup di dunia ini karena kami memiliki akses, kami memiliki jalan keluar, dan kami memiliki hubungan relationship yang kuat dengan Allah kami di dalam kasih karunia yang total. Telah Engkau jadikan itu sebagai jalan hidup kami yang penuh damai sejahtera. Apapun yang terjadi di dunia ini, kami tahu ya Tuhan Yesus, itu hanya bersifat sementara. Tapi hubungan kami dengan Allah tidak akan bisa dipisahkan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga kami tetap memiliki damai sejahtera-Mu. Meskipun dunia bergoncang, tapi damai sejahtera Tuhan akan selalu memelihara hati dan pikiran kami semua sampai Tuhan Yesus datang Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ria untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih. Salam.